Ini saya ini Bapak Ibu ya, ini butuhnya TIK begini nih ya, nggak muncul juga ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya KMA-nya, ini di MA itu kita untuk 1 tahun ini Bapak Ibu ya, untuk kelas 1 itu ada 1.584 jam per tahun. Dan untuk kelas 2, untuk kelas 11 itu ada 1.800, dan untuk kelas 3, untuk kelas 12 itu ada 1.624. Nah, asumsinya sama, 36 jam, 36 minggu. Nah, per jampelnya masih tetap sama 45 menit per jampel. Jadi masih sama Bapak Ibu untuk MA ya. Jadi sebetulnya sih untuk struktur kurikulum Bapak Ibu, baik MI, MTS maupun MA, ini sebetulnya nggak ada beda ya. Nggak ada beda, jadi 1 jampelnya itu masih sama seperti K13. Dan sebetulnya ketika dia dibagi per minggu, ini sama aja Bapak Ibu. Gitu. Ini karena dikalikan setahun aja Bapak Ibu. Dan untuk pengalian setahun ini belum ditambah dengan mulok Bapak Ibu. Mulok yang 2 jampel per minggu. Ibaratnya kalau MA nih ya, MA kan kita masih 51. Masih 51, jadi sementara kita ada tambahan 2, jadi 53. Nah, ini pun masih yang standar, kita belum ada penambahan. Karena minimal di mulok ini kita nambah 2 jampel per minggu. Gitu. Jadi 2 kali 36. Jadi kurang lebih nanti ada penambahan sekitar 72 jaman Bapak Ibu. Gitu. Baik untuk MTS maupun MA. Nah ini. Nah ini penyesuaian struktur pembelajaran Bapak Ibu setiap jenjang Bapak Ibu ya. Ini untuk RA, ini kelihatan masih sama ya bahwa kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Nah, ini yang yang ingin saya sampaikan adalah untuk pembelajaran berbasis proyek Bapak Ibu. Karena nanti akan larinya ke karakter pelajar Pancasila yang rahmatan lil alamin tadi. Ini kalau untuk RA, ini pembelajaran berbasis proyek ini untuk penguatan kemandirian siswa dan dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Nah, sementara untuk MI, pembelajaran berbasis proyek ini untuk penguatan kemandirian siswa madrasah. Nah, ini dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran untuk pembelajaran berbasis proyek. Sementara untuk MTS itu 3 kali dalam 1 tahun ajaran. Jadi tadi kalau MI 2 kali, kalau MTS minimal 3 kali, kalau MA sama minimal 3 kali, tapi pelajar menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Ini bedanya. Kalau di MTS tetap mendapatkan minimal 3 kali pembelajaran berbasis proyek, tetapi tidak menulis esai. Sementara kalau untuk MA, nanti di ujungnya mereka harus menulis esai tentang pembelajaran berbasis proyek ini, apa yang mereka dapatkan dari sini. Itu, ini bedanya Bapak Ibu ya. Dan untuk MA juga Bapak Ibu ya, karena ini juga ada beberapa yang simpang siur, ini di MA seperti apa. Nah, untuk program peminatan atau penjurusan ini tidak diberlakukan Bapak Ibu. Jadi di kelas 10, pelajar ini menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11 Bapak Ibu. Jadi nanti menentukan pilihan mata pelajarannya, nanti di KMN ini lebih jelas Bapak Ibu ya, di KMN ada. Jadi nanti mata pelajaran kelompok namanya. Mata pelajaran kelompok mata pelajaran pilihan di sini nanti ada. Nah ini. Jadi nanti menentukannya untuk kelas 11 Bapak Ibu. Jadi mata pelajaran yang dipelajari ini serupa dengan MTS untuk kelas 10 Bapak Ibu ya. Nah ini, kecuali yang MAPK tadi kita nggak ada Bapak Ibu ya, MAPK ini. Dan di kelas 11 dan 12 ini pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok wajib mapel dan memilih Bapak Ibu. Memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, bahasa dan keterampilan sesuai dengan minat, bakat dan aspirasinya. Kayaknya hampir sama Bapak Ibu ya. Cuma beda ini aja ya. Kalau kemarin kan kita ada peminatan, sekarang mata pelajaran pilihan namanya Bapak Ibu. Gitu ya. Tetapi dimulai dari kelas 11 dan 12. Ini. Kurikulum Merdeka mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Jadi kurikulum Merdeka ini memiliki beberapa karakteristik utama Bapak Ibu yang tentu saja mendukung pemulihan pembelajaran. Ini bahasanya pemulihan Bapak Ibu ya, karena ibaratnya konon katanya dunia pendidikannya ini ibarat orang yang sakit, jadi sekarang ini harus ada pemulihan. Nah, kurikulum Merdeka ini
ini dianggap obat atau dianggap untuk memulihkan, mempercepat pemulihan kita supaya segera dapat sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk grade tertentu gitu Bapak Ibu. Gitu. Nah makanya diberikan kurikulum merdeka supaya madrasah atau sekolah itu bisa lebih fleksibel lagi. Karena setelah adanya pandemi ini kita kan antara madrasah yang satu dengan ini pasti saja berbeda ya potensi dan lain sebagainya. Nah dengan adanya kurikulum merdeka ini dan dengan diberikannya untuk kurikulum 1 tahun langsung kita jadi bisa memanage, jadi kita bisa mengalokasikan kira-kira berapa yang dibutuhkan waktu untuk menghabiskan 1000 sekian jam tersebut. Itu lebih fleksibel Bapak Ibu. Dan selain itu juga ya untuk di kurikulum merdeka ini pembelajaran ini berbasis proyek Bapak Ibu, proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter. Jelas ya. Jadi ada untuk khusus untuk pembelajaran basis proyek itu pengembangan soft skill dan karakter. Baik iman, takwa dan ahlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian dan nalar kritis dan kreativitas. Itu ada di situ semua. Dan fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Karena kan sekarang kita ini ya kita tahu bahwa sekarang ini UN aja udah nggak ada Bapak Ibu ya. UN sudah nggak ada, otomatis UN BN juga udah nggak ada. Sekarang ada AN Bapak Ibu, ada asesmen segala macam. Jadi itu lebih ke literasi Bapak Ibu, lebih ke literasi dan supaya anak didik kita juga lebih lebih paham lagi, lebih mengerti lagi. Jadi bukan hanya melulu mengejar angka Bapak Ibu, gitu. Tetapi lebih ke karakter dan juga ke kompetensi anak-anak Bapak Ibu, gitu. Dan juga di sini ada fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid. Jadi teach at the right level dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Ini Bapak Ibu tentu saja ya, karena di sini fleksibilitas. Nah ini fleksibel sekali buat guru ya. Jadi guru juga bisa istilahnya bisa memanage akan seperti apa nih. Kita setahun dapat sekian jam call nih, gitu. Kayak tadi misalnya kita lihat misalnya matematika setahun dapat berapa jam call. PKS setahun dapat berapa jam, itu guru akan lebih fleksibel untuk memanage atau mengalokasikan waktu yang tersedia. Nah ini Bapak Ibu, ini karakteristik pengembangan kurikulum madrasah. Jadi kurikulum ini disederhanakan dan bersifat lebih fleksibel sehingga selaras dengan semangat kemandirian madrasah. Tentu saja ya, karena kalau ngomong-ngomong kemandirian madrasah kita dari 2 tahun terakhir juga kita sudah segala sesuatunya sudah diserahkan ke satuan pendidikan, gitu ya, baik itu KBM-nya maupun penilaiannya. Dan kemarin kita sudah melaksanakan UM ya, ujian madrasah. Itu juga kita sudah diserahkan ke satuan pendidikan masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu, karena di sini juga ada pengawas, saya juga ingin sampaikan juga di sini, begitupun dengan Bapak Ibu para kepala seksi, bahwa untuk UM ini kan hanya dilaksanakan di akhir tahun ya, maksudnya gini, untuk anak-anak yang kelas akhir gitu. Terutama untuk menilai apakah si anak tersebut mencapai standar kompetensi lulusannya atau tidak, mencapai SKL-nya tidak. Kalau MI, apakah anak tersebut mencapai standar kompetensi lulusan MI enggak gitu, nyampe enggak gitu. Nah untuk MTS sesuai enggak, nyampe enggak ke standar kompetensi lulusan MTS, itu harus seperti apa sih lulusan MTS, nah, nyampe enggak ke situ gitu. Begitupun dengan MA, apakah anak MA tersebut nyampe enggak ke standar kompetensi lulusan MA. Nah ini kewajiban kita semua Bapak Ibu pengawas juga. Kenapa? Karena untuk standar kompetensi lulusan ini kita betul-betul diserahkan ke satuan pendidikan. Misalnya standarnya di 6, jangan sampai nanti kita berada di bawah 6 gitu ya Bapak Ibu. Gitu. Kalau bisa kita minimal 6, kalau bisa di atas, kalau bisa bisa 7, 8 dan sebagainya. Terutama untuk MA. Karena MA itu rata-rata perguruan tinggi, itu dalam membuat tes dan lain sebagainya, itu mereka akan melihat SKL-nya. Standar kompetensi lulusan SMA, MA itu seperti apa. Kalau misalnya SKL-nya di 6, mereka minimal akan membuat tes masuk perguruan tinggi itu di angka 5, 6, 7 gitu Bapak Ibu. 5, 6, 7, 8. Nah, ketika kita tidak mencapai SKL, nah kita nanti gimana mau bersaing dengan lulusan yang sederajat Bapak Ibu. Gitu. Nah ini perlu perhatian kita semua, karena kita juga kemarin hasil dari monitoring kita ke beberapa madrasah yang melaksanakan UM kemarin, itu kita tahu bahwa
Bapak Ibu guru itu kita inginnya itu dalam membuat soal UM itu hot ya Bapak Ibu ya, ke higher order thinking skill. Tetapi kenyataannya walaupun berdasarkan hasil PISA kita masih LOPS katanya Bapak Ibu ya, masih lower order thinking skill, tapi minimal kita walaupun standar kita pengen ke hot, minimal ke M gitu ya, ke mod, ke medium, ke medium gitu. Tetapi ternyata dari hasil yang kemarin saya sengaja itu kemarin itu mengambil contoh soal aja ya, ada yang dari negeri, ada yang dari swasta, dan saya ingin satu mapel dengan mapel yang sama. Itu ternyata otomatis kan kalau dengan mapel yang sama itu kan SKR-nya kita sama ya. Nah itu terlihat sekali ada yang soalnya itu ada yang ke hot, ada yang masih tetap aja misalnya pengennya nih misalnya C-nya misalnya C4 atau C3, tetapi pertanyaannya masih yang coba sebutkan, coba jelaskan, itu masih di C1, C2 gitu. Nah ini kita gimana bisa mencapai SKL kalau misalnya tuntutannya C4 misalnya, tetapi soalnya masih di C1, C2 gitu. Ini tolong diperhatikan Bapak Ibu, karena apalagi dengan kurikulum merdeka ini, nah ini betul-betul karena tetap walaupun kurikulum merdeka tetap ada SKL, tetap ada standarnya lulusan itu seperti apa yang harus dilakukan oleh lulusan dari MI itu seperti apa, MTEK harus seperti apa, ML seperti apa. Itu Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu, untuk kurikulum merdeka ini tentu saja harus ada dukungan yang saling melengkapi tadi ya. Mulai dari kebijakan kurikulum ya di kita ini ya, kayak sekarang kan kurikulum merdeka dan sebagainya. Nah, tentu saja ini harus didukung oleh kebijakan GMK. Nanti bagaimana kesimpatikanya dan sebagainya. Karena supaya guru tenang dalam mengajar, jangan sampai nanti sudah ngajarin kurikulum merdeka, katanya ini nyampe nggak ya, masuk nggak ya kesimpatikanya, ini bagaimana sertifikasi dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang KMA 347 ini. Tetapi untuk prepare awal, untuk persiapan awal, nanti Bapak Ibu bisa mempelajari dulu KMA-nya, dan untuk Bapak Ibu para kepala seksi mungkin nanti juga dibantu oleh para pengawas dan sebagainya, itu mulai istilahnya tuh mulai mencari nih, mulai melihat nih mana-mana saja baik itu RA, MI maupun MTS maupun MA yang akan nanti diusulkan untuk melaksanakan kurikulum merdeka ini gitu. Karena kita sambil nunggu surat ya, apalagi sekarang kan alhamdulillah Pak Kasubdit kita juga udah naik jadi Kabiro Bapak Ibu ya, jadi mungkin untuk tetap kesuratan mungkin agak lambat ya, sehingga sebelum surat itu datang kita juga bisa curi start untuk mulai dari sekarang kita memilah-milah ini mana. Tapi pastikan dulu bahwa madrasah tersebut memang mau gitu, memang ingin untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Itu barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pemaparannya. Ada sesi pertanyaan Ibu? Mangga. Dua aja ya. Dua, dari satu dari Pak Jawab, satu ya. Mangga. Karena ini bulan puasa ya. Mungkin nanti itu Japri aja ya Bu ya. Japri mangga. Ada yang mau bertanya? Oh Mangga Bapak. Mangga Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Sebelum saya lanjut, suara saya jelas ya? Oh iya, Pak di Depok. Terima kasih kesempatannya. Nah, inilah makhluk kurikulum baru datang lagi nih Pak Dr. Nurdin ya. Apapun itu sebetulnya isinya sih sebetulnya sama, cuma kemasannya yang beda. Kemasannya yang beda, casingnya yang beda. Saya cuma yang pertama mengusulkan agar kita ini lebih serius, karena kita sudah pengeng sebetulnya ini, para kasih sudah pengeng bicara tentang prototipe, bicara tentang kurikulum merdeka yang kita baru hari ini resmi disosialisasikan, padahal makhluk itu sudah lahir sejak tahun lalu ya. Daripada yang nanya begitu, saya bilang nopongnya, karena kita kan nggak boleh punya kesimpulan sendiri bahwa Kementerian Agama seperti ini ya. Nah, karena itu
orang lain sudah lahir tahun yang lalu, kita baru hadir hari ini. Saya berharap kita setiap kabupaten kota itu ada kembang dibentuk oleh seksi madrasah yang anggotanya atau ketua timnya mungkin kasih madrasah, ketarisnya pengawas atau pokjawas, ya. Anggotanya para pengawas, kemudian keterlibatan para guru yang punya jabatan sebagai wakaf kurikulum di sekolah yang ditunjuk, sehingga kita bisa bertanyanya lebih gampang. Kalau nanya Bu Evi kan antriannya panjang, ya kan? Nanya ke bidang Bu Novi apalagi, ya kan? Tapi kalau kita di kabupaten kota punya tim yang memang bahkan kalau perlu di SK-kan, dan memang harus di SK-kan kalau tim itu, ya. Dan ada semacam juknisnya, bagaimana cara kerjanya tim itu, sehingga walaupun kita ketinggalan 1 tahun, kita bisa mengejar ketinggalan itu karena kita punya tim yang solid di setiap kabupaten kota. Yang tentunya rootnya ada di para pengawas. Karena kurikulum itu adalah makanan pokok pengawas. 50% tugas pengawas hubungannya dengan kurikulum. Kalau makanan pokok kasih sertifikasi sama setiap pengawas pokok kita. Nah, yang kedua, yang kedua, kalau tentang kurikulum merdeka atau sekolah yang dari dulu kita kenal namanya manajemen berbasis sekolah, manajemen berbasis bakat. Ya, kemarin juga kita rame tentang sekolah ramah anak. Ini sebetulnya nyambung, ya. Sekolah ramah anak, hak anak, layak anak. Nah, ini juga ada kaitan dengan kurikulum merdeka. Ini akan lebih menarik kalau dikombin. Ya. Bahwa dalam kurikulum merdeka itu mengedepankan hak anak. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Evi, ya. Ada BIMTEK tentang madrasah ramah anak. Sehingga memang apalagi kalau dikaitkan dengan pendidikan madrasah, ya, saya kira akan lebih nyambung lagi. Nah, tim di provinsi harusnya ada yang memang juga punya tim yang solid dalam pengembangan kurikulum merdeka ini, sehingga ketika tim kabupaten kota repotan, dia bisa belajar dengan tim provinsi. Tim provinsi kan udah tentu pokjawasnya pun pokjawas provinsi yang makomnya di atas rata-rata kabupaten kota. Kalau kasihnya ya kasih provinsi yang makomnya di atas kasih kabupaten kota tentunya kan gitu. Madrasah-madrasah unggulan di provinsi juga harus dilibatkan. Karena kita memang harus fokus di sini, ya. Jangan kita mentang-mentang selalu menjadi asobah. Kita kena asobah terus nih. Menagih asobah terus, madrasah asobah terus. Di Diknas udah rame, kita baru. Di Dinas Pendidikan udah rame P3K, kita baru. Ya kan? Dinas Pendidikan udah rame ISN, kita baru menyusul. Di Dinas Pendidikan dari dulu, Dinas Pendidikan UN, kita baru menyusul. Itu makanya meskipun datangnya relatif setahun lebih lambat, tapi insya Allah hasil akan lebih tidak kalah kalau timnya kuat. Demikian Bu Kasih, punten ya. Ya. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka Ibu mau langsung atau mau satu lagi dulu? Langsung aja lah, lagi buat kasih lupa, nanti baru pertanyaan berikutnya ya. Jadi lupa ini ya. Baik. Ini tentang pertanyaan nomor 1 ya. Sebetulnya Bapak Ibu perlu saya tegaskan, ini kita sebetulnya enggak ketinggalan ya Bapak Ibu ya. Karena gini, ini tahun kedua, sebetulnya tahun pertama untuk kurikulum merdeka. Karena tahun kemarin itu namanya bukan kurikulum merdeka, tapi kurikulum prototype. Jadi tahun pertama namanya kurikulum prototype, sekarang berubah jadi kurikulum merdeka. Sebetulnya Bapak Ibu, yang namanya prototype ini kan ibaratnya gini lah, kayak IPTN misalnya ya, Nurtanio, mereka kan bisa membuat Sukhoi. Nah, sebelum membuat Sukhoi, mereka kan akan buat satu dulu ya.
satu dulu supaya nanti mereka analisa segala macam mesinnya dan sebagainya dianalisa satu dulu kan, mereka nggak langsung buat banyak. Nah begitupun dengan kurikulum PPTK ini sebetulnya bukan untuk semua, ini harusnya dibikin satu dulu, ini oke enggak dan sebagainya. Nah, ketika oke baru nanti dibuat 1.000, 2.000 baru nanti akan dipublis sebetulnya ya. Jadi makanya untuk kurikulum PPTK ini bukan hanya lembaga yang juga dibimbing dan sebagainya, kan seperti apa kurikulum PPTK ini. Ini berlaku di tahun awal dulu, tahun awal. Nanti tahun kedua akan seperti apa, tahun ketiga nanti di 2024 baru gol. Ini si kurikulum PPTK ini, si pesawat ini oke enggak, ketika oke baru dibuat massal gitu. Nah ini juga sama Bapak Ibu, untuk kurikulum PPTK itu sebenarnya kurikulum uji coba Bapak Ibu. Kurikulum uji coba, makanya ada trial and error dan lain sebagainya gitu, Bapak Ibu ya. Nah, di tahun kedua baru ada kurikulum merdeka gitu. Untuk kurikulum merdeka sendiri istilahnya baru tahun ini, karena tahun kemarin masih kurikulum PPTK. Nah, untuk kurikulum merdeka ini kita juga sudah lihat nih seperti apa kurikulum PPTK dan sebagainya. Nah, di sini Kementerian Agama kita ikut andil dalam membuat kurikulum merdeka madrasah. Makanya kita kemarin juga ada launching platform kurikulum merdeka. Jadi bukan berarti kita ini ketinggalan, enggak, kita kan istilahnya ini kan kita melihat dulu seperti apa. Karena gini Pak Kasih ya, kita juga harus ungkapkan di sini. Kalau masalah istilahnya ketertiban dan sebagainya, contoh saja kalau misalnya kurikulum darurat. Itu kurikulum darurat itu kita duluan loh sebetulnya ya, baru dinas pendidikan. Kayak RPP 1 lembar aja itu sebetulnya kita duluan, baru dinas pendidikan. Gitu ya. Nah, kurikulum prototipe Bapak Ibu kalau lihat di awalnya itu 184 banget Bapak Ibu. Jadi sebetulnya ini kita duluan 184. Kalau Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu pengawas, tentang 184. Di situ kita boleh merelokasi, berkreasikan, berinovasi kurang lebih hampir 6 jam pelajaran di situ. Dinas aja waktu satu keluar loh, kok ini madrasah kok berani ya Kementerian Agama merubah struktur kurikulum, bisa nambah, bisa relokasi segala macam. Nah sekarang mereka di kurikulum pasti 184 Bapak Ibu. Jadi bisa merelokasi, bisa berinovasi, bisa mengkreatif dan sebagainya. Gitu. Tetapi kan kita mah tetap ya, ketika di sana rame baru kita rame. Padahal kita tuh sebenarnya udah bisa merelokasi duluan, sudah bisa berinovasi duluan, sudah bisa melakukan kreatif sudah. Karena legal formal kita tuh sudah ada dulu kan Bapak Ibu, cuma kita nggak pakai. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Tapi alhamdulillah sekarang kita punya KMA ini, tapi tetap KMA ini juga perlunya itu tetap di 184 Bapak Ibu. Tetap 184 Bang. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk PPKM ini saya setuju Pak Kasih Depok ini, karena sebetulnya kalau tim ini harusnya, dan kita tiap tahun itu ada tim pengembang kurikulum madrasah. Untuk Kanwil sendiri, itu timnya terdiri dari Kanwil, pengawas, balai diklat, dan praktisi, Bapak Ibu. Itu ya, untuk PPKM. Dan saya rasa untuk di sekolah-sekolah satuan pendidikan sudah ada PPKM ya, sudah ada tim pengembang kurikulum madrasahnya, tetapi mungkin kalau di kabupaten harusnya ada, Pak Kasih. Itu setiap tahun di Jogja juga ada, harusnya ada. Dan di SKK betul. Masih diasakan ada SK tim pengembangan kurikulum. Itu ya Pak Haji ya, Pak Kasih Depok. Itu untuk SK PPKM. Dan untuk kurikulum merdeka sendiri betul, saya setuju ya, bahwa sekarang itu sebetulnya bukan hanya kurikulum merdeka. Sejak K13 juga kita sebetulnya sudah student center. Gitu ya, kita sudah meninggalkan teacher center. Tapi lagi-lagi mindset kita ya, dan memang ini yang namanya perubahan ya dari teacher center ke student center itu kan perlu kebiasaan sehingga nanti akan menjadi budaya dan lain sebagainya. Nah, kita ini di K13 ini kita sudah mulai merubah tuh dari teacher center ke student center gitu. Dan alhamdulillah dengan adanya kurikulum merdeka ini lebih dikuatkan lagi gitu untuk lebih mengedepankan si siswa ini gitu. Karena kita bicara student center. Tapi di lapangan itu tetap masih teacher center. Contoh, misalnya ada madrasah nih, mereka membuka misalnya bahasa Prancis. Harusnya kan mereka membuka peminatan yang sesuai dengan bakat minat anak, gitu kan? Atau kebutuhan lah misalnya. Ketika ditanya, misalnya ada TKW yang Prancis dan sebagainya, ini nggak ada. Gitu. Jadi ini kenapa bisa buka bahasa Prancis? Karena ada gurunya. Gitu. Berarti kan masih
masih teacher center, tidak sesuai dengan bakat minat anak. Mau berbakat kayak mau berminat kayak gurunya adanya bahasa ini, ya udahlah belajarnya bahasa ini gitu. Jadi memang secara legal formal kita harusnya sudah ke student center, tapi mudah-mudahan legal formal itu punya sifat memaksa ya. Nah mudah-mudahan dengan adanya kurikulum ini, kurikulum Merdeka ini, sedikit demi sedikit kita mulai ke arah yang betul-betul nanti kita jadi student center. Itu yang mungkin ya Pak Kasih Depok ya. Sehat selalu, selamat berpuasa Pak Tajiri. Satu lagi aja yang dari pengawas ya. Ya, mana yang dari pengawas? Ada? Pengawas. Assalamualaikum dari Sukabumi. Oh, mangga. Jelas mungkin pengawas Maya. Oh, masih ada. Ya, dari Sukabumi, Bu. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piloting kurikulum Merdeka ini mulai tahun ajaran yang akan datang 2022-2023. Yang jadi pertanyaan, apakah Kementerian Agama menjelang diberlakukannya ini sudah memiliki struktur nasional, kemudian nanti mendidik kita ya ke institusi provinsi, kemudian ke kabupaten, sampai ke grassroots kita ke madrasah nanti seperti dulu ketika kita menjelang diberlakukannya kurtilas begitu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Hetri Momon ya dari Sukabumi. Siap, Bu Haji. Ya, ini Bapak Ibu, ini baru tahap awal ya, tahap awal karena kita juga sambil menunggu surat, mudah-mudahan suratnya cepat. Kenapa itu diesakan? Nanti akan ada tindak lanjutnya Bapak. Nanti akan ada tindak lanjutnya akan seperti apa gitu. Karena untuk piloting ini hanya sedikit. Istilahnya satu provinsi hanya satu, dan satu provinsi hanya 4 saja, NA1, M1, MP1, MA1. Nah, ini insya Allah nanti juga akan ada, bukan hanya lembaganya ya, bukan hanya, tapi guru-gurunya juga gitu Bapak Ibu. Gurunya, karena sudah pasti udah jelas guru-gurunya ya, dan mudah-mudahan nanti juga akan ada pelatihan untuk instruktur nasionalnya seperti apa, provinsi seperti apa, kabupaten seperti apa, gitu. Insya Allah nanti akan ada seperti, cuma kita belum bisa putus dan belum bisa cara teknis seperti apa, karena ini masih digodok itunya apa suratnya dan sebagainya. Ini pun karena untuk supaya kita prepare lebih awal ini akan seperti apa. Ya Pak Haji ya. Terima kasih, mohon. Sami-sami. Baik, Bu Novi gitu barangkali. Ya, enggak teman Ibu. Ya, betul nuhun semuanya. Selamat puasa, sebentar lagi juga Lebaran, betul, tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan kita ini kemudian kelancaran dalam menjalankan ibadah, terutama di 10 hari terakhir ini ya, aduh ini ya dipusti ya ini di alat Bapak Ibu ya lalu ini, dan mohon maaf lahir batin buat semuanya, Bapak Ibu sehat-sehat semua. Dikasih boleh satu kali lagi share materinya boleh nggak? Ya, kita share semuanya ya, nanti kita share materinya ya. Baik, atur semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atur nuhun Ibu atas pemaparannya. Alhamdulillah acara sosialisasi KMA nomor 37 tahun 2022 telah selesai. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Materinya Ibu.